Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai Lumion 10 versus Twinmotion 2020 untuk interior render. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa kalau misalkan di video ini nanti ada iklan, tolong jangan di skip ya teman-teman. Oke, mantap, thank you. Sekarang kita langsung mulai aja videonya. Ini urutannya akan gue bikin sesuai dengan hal-hal yang membuat gue sebel dulu nih teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti nggak urut ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Pertama teman-teman, di sini yang akan gue bahas adalah material transparan ya teman-teman. Di sini kalau misalkan kita ke Lumion, kita ke bagian material ini, kita klik. Kemudian di sini kita bisa pilih standar, kita bisa pilih dia tuh yang transparansi nih teman-teman. Kita bisa centang kalau misalnya kita mau buat transparan, atau di indoor, terus kemudian kita pilih curtain, terus teman-teman tinggal pilih motif yang seperti apa. Nah, di sini adalah nilai positif untuk Lumion 10.0. Kenapa? Karena di Twinmotion 2020 dia tuh nggak ada untuk pilihan material yang bisa transparan ya teman-teman. Kalau misalnya kita lompat ke Twinmotion, di sini bisa kita lihat kalau misalkan kita klik materialnya nih teman-teman, kemudian kita ke bagian kiri ini, kalau misalkan ketutup teman-teman bisa klik tanda panahnya. Terus ini teman-teman tinggal cari nih. Nah, di sini tuh dia nggak ada pilihan untuk yang transparan. Ini sebenarnya ada translucent. Jadi translucent itu gue contohin kalau misalkan ada matahari dari sini, kemudian di sini bilang teman-teman translucent, ntar dia tuh membiaskan cahayanya ke banyak arah, seperti itu kurang lebih translucent. Tapi juga di sini translucentnya tuh dia model-modelnya bukan model fabric ya teman-teman. Jadi sama aja bohong. Terus gue udah coba juga tadi nyari yang tipe-tipe fabric. Nah ini kan fabric. Kemudian di sini ketika gue drag, terus di bagian bawahnya ini sama tuh, dia nggak ada pilihan untuk transparan ya teman-teman. Kalau misalkan di Lumion tadi kan ada tipenya untuk transparan. Nah jadi di sini gue waktu itu udah pernah bikin video berbeda bagaimana caranya membuat curtain material di Twinmotion 2019. Ternyata di Twinmotion 2020 juga belum ada material transparan curtainnya tersebut. Di situ cara membuatnya teman-teman ke color, kemudian di sini teksturnya teman-teman harus ganti di Photoshop, opacity-nya teman-teman 50%. Nanti di link deskripsi gue cantumin deh video yang gue pernah bikin bagaimana caranya membuat material transparan. Next teman-teman, di sini masih soal material, cuman bedanya emissive material ini membuat gue resah banget ya. Soalnya kenapa? Di sini gue pengen kasih lihat nih maksudnya. Jadi di bawah kasur ini gue udah desain dari SketchUp-nya itu menggunakan yang warnanya kuning ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ketika di sini materialnya kita ganti jadi emissive, kita klik, kemudian di sini kita pilih setting, emissive kita naikin, kan dia harusnya nyala nih teman-teman. Nah tapi kalau misalkan kita nggak pilih kamera yang ngedirect ke bagian emissive-nya, dia nggak akan nyala. Ini adalah gambar ketika kamera kita tuh nggak langsung direct ke emissive lights-nya ini teman-teman. Ini gue udah kasih warna nih teman-teman. Bahkan dia ke bawahnya pun nggak ada nih, nggak kena karpetnya kan teman-teman. Tapi di sini di gambar satu lagi, kalau misalkan kita bikin kameranya tuh direct ke emissive lights-nya, dia baru akan muncul seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya dari Lumion 9 tuh udah ada cacat gini, gue nggak ngerti kenapa, mungkin susah atau gimana buat aplikasinya. Kalau misalkan kita bikin emissive, kemudian emissive-nya itu bisa muncul tanpa kita harus kameranya direct ke emissive-nya tersebut, mungkin susah, gue nggak paham gimana. Tapi ini membuat gue resah banget. Jadi kalau misalkan kita mau bikin indirect lights tuh rada sulit ya teman-teman. Hal ini juga sama terjadi di Twinmotion 2020. Bagian bawahnya ini udah kuning juga. Kemudian di sini kita ke material. Di sini material kalau misalkan teman-teman cari ke material, teman-teman klik yang neon. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih nih. Misalkan mau warna yang ini atau mau warna yang seperti ini. Terus ini glow-nya teman-teman tinggal naikin mau seberapa. Misalnya kita pakai yang warna-warni deh biar kelihatan dia kena enggaknya maksud gua. Ini adalah gambar ketika angle kameranya tuh nggak direct. Ini sama kayak Lumion, dia bahkan material warna-warnanya tadi tuh nggak reflection ke bagian karpet atau ke lantainya, ini juga nggak ngaruh ya teman-teman. Dan ini adalah ketika kita langsung direct ke bagian arah neonnya tersebut teman-teman. Bisa kita lihat di lantainya sini dia juga oranye-oranye ada nyala ya. Jadi di sini teman-teman kalau misalkan mau ada bagian material yang emissive tapi teman-teman kameranya tuh nggak direct ke emissive tersebut, teman-teman harus pakai yang namanya teman-teman ke lights, kemudian teman-teman pakai line lights. Teman-teman drag, kemudian sini teman-teman taruh di bagian bawahnya. Nah di sini rada repot sih sebenarnya teman-teman tuh harus move supaya dia pas ke bagian bawahnya. Terus teman-teman juga harus ngatur untuk panjang pendeknya. Jadi kalau misalkan teman-teman
ada banyak yang indirect lights dan kemudian angle-nya teman-teman tuh nggak langsung ke emissive tersebut. Wah, ini rada PR sih teman-teman. Sama dengan di Twinmotion ya teman-teman. Di Twinmotion ini juga teman-teman harus pilih lights dulu. Kemudian sini teman-teman pilih yang neon lights. Kemudian teman-teman di sini kelebihan untuk Twinmotion 2020 dia tuh bisa mengatur untuk temperatur daripada warna lampunya ya. Di sini sangat berguna banget soalnya kalau misalkan temperaturnya beda-beda nanti ruangannya tuh juga akan jadi jelek ya teman-teman. Misalkan di sini teman-teman taruh neon light satu lagi. Kemudian teman-teman bisa ubah colornya tuh di sini. Makin ke atas dia akan semakin putih atau biru, makin ke kiri dia akan semakin menjadi kuning. Biasa standarnya sih 4000 atau 4500 masih oke lah teman-teman. Di sini kalau misalkan kita lompat ke Lumion 10.0, dia tuh belum ada pengaturan untuk si temperatur color ya teman-teman. Di sini kita masih mengatur warnanya sendiri dan ini jeleknya adalah kalau misalkan pemilihan warna kita kurang bagus tuh dia mood ruangannya akan menjadi jelek ya teman-teman. Next teman-teman, di sini kekurangan dari Twinmotion 2020 adalah kalau misalkan kita pilih spotlight nih teman-teman. Ini rada ngaco sih menurut gua. Kan kita pilih 2 spotlight deh buat contohnya. Di sini tuh kekurangannya adalah dia tuh nggak bisa ngatur mau ke arah mana si arah cahayanya kita ya teman-teman. Angle-nya sih bisa diatur, tapi untuk arah cahayanya tuh dia nggak bisa atur. Maksudnya tuh gini teman-teman, kalau misalkan di Lumion sini kita ke lights, kita pilih yang spotlight, kita taruh seperti ini. Ketika kita klik spotlightnya nih teman-teman, dia tuh ada pilihan brightness, count angle, terus kemudian di bagian kanan nih ada target nih. Target ini fungsinya kalau misalkan kita mau ngarahin lampunya tuh kemana. Ini berfungsi kalau misalkan kita naruh tuh di eksterior. Di eksterior kan biasanya ada lampu dari lantai yang nyorot ke atas. Nah kalau misalkan di Twinmotion dia tuh nggak ada pilihannya mau ngatur arah tembak cahayanya tuh mau ke samping atau ke atas. Dia tuh hanya menyediakan ke bawah doang. Next teman-teman, di sini yang terakhir yang cukup membuat gua rada resah adalah si Twinmotion tuh kalau misalkan kita mau ngatur kamera angle-nya tuh kita harus ke image-nya nih teman-teman. Contoh misalkan image yang ini gue buat dia kita klik more, kemudian sini kita ke kamera, lightingnya kita buat dia 19 nih teman-teman. Kemudian kita back, ini kita refresh. Nah di sini kalau misalkan kita mau ngedit lagi, misalkan kita rotate tuh, dia tuh jadi derajatnya 19 derajat terus. Kan kalau misalkan dia terlalu zoom gini kan kita jadi susah juga kan teman-teman untuk ngeditnya. Maka dari itu di Twinmotion tuh kalau misalkan kita mau ngedit, kita create image khusus satu untuk ngedit nih teman-teman. Jadi di sini kita rename namanya jadi edit. Nah di sini kita baru atur nih si angle-nya. Kalau dari sini kita back, jangan lupa di sini kita refresh dulu. Nah di sini kalau misalkan teman-teman mau edit semua di sini. Kalau misalkan udah mau render ya teman-teman tinggal atur di bagian ininya ya teman-teman, di bagian yang lain. Kalau misalkan buat teman-teman yang masih awam dengan Twinmotion pasti nggak bakal kepikiran kalau misalkan kita harus bikin satu image lagi dengan angle yang editable ya teman-teman, yang ramah dengan mata. Soalnya kalau misalkan kita menggunakan yang derajatnya itu pakai untuk di export, ini akan jadi nggak enak banget. Apalagi kalau misalkan udah seperti ini, kita more ke kamera, kita klik yang parallelism, ini tuh 2 titik hilang, jadi semua garis-garisnya ini tuh yang vertikal tuh dia akan lurus. Nah di sini kalau misalkan udah kita on, kemudian di sini kita refresh, kemudian kita mau ngedit, waduh ini jadi susah banget nih teman-teman. Tuh kan mau nengok ke bawahnya aja tuh gambarnya jadi ke zoom nggak jelas gini. Belum kalau misalnya ketutupan sama ceiling. Jadi buat teman-teman yang masih awam di Twinmotion, pastikan teman-teman bikin satu image yang angle-nya 90. Angle di ini ya, kamera setting, VOV-nya, focal of view-nya teman-teman bikin 90, baru di sini teman-teman ke yang editable-nya ini, baru teman-teman editnya di sini. Jadi untuk JPEG ke kanannya adalah JPEG yang udah fix-nya. Sekarang kita lompat ke Lumion. Kalau misalkan di Lumion tuh kita di sini ke bagian kanan ini ke foto. Di sini Lumion tuh sudah menyediakan kotak-kotak yang udah fix dan yang di dalamnya adalah worksheet khusus yang editable-nya. Jadi di sini 2D perspektifnya otomatis sudah di off dan juga angle sudah diatur sedemikian rupa supaya gampang untuk move, rotate, lights, object, material segala macamnya deh pokoknya teman-teman.
Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang udah pernah pakai Lumion dan Twinmotion, bisa share di komen lebih suka pakai yang mana. Kalau gue pribadi masih lebih pilih Lumion 10.0 karena banyak juga efek-efek yang bisa dikasih untuk membuat gambar kita lebih bagus. Kalau misalkan di Twinmotion tuh dia cuma paling ngasihnya yang reflection probes. Kalau misalkan teman-teman kesini, terus reflection probe ini. Oke, sekarang gue pengen ngelanjutin lagi untuk Lumionnya supaya nanti bisa dijadiin sekalian untuk thumbnail. Ini gue langsung percepat aja 2 atau 3 kali lipat. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.